Oke, selanjutnya setelah kita melakukan proses rigging pada tutorial sebelumnya, di sini kita akan masuk pada tutorial pengenalan tool-tool untuk membuat animasi. Jadi menggerak atau merekam animasi dari karakter tersebut. Langsung saja kita rubah yang sebelumnya default. Di sini kita rubah menjadi animation. Nah, di sini ada beberapa jendela. Dibagi dua ada Adobe Sheet dan di bagian bawah adalah graphic editor. Di mana dalam satu detik itu terdapat pengaturannya 24 frame. Jadi kita gunakan standar 24 frame. Jadi dalam satu detik dibutuhkan sekitar 24 hasil gambar sequence. Oke, langsung saja di sini kita bisa atur. Kita bisa zoom in, zoom out. Jadi pengaturannya kita bisa lihat untuk ini penunjukan untuk frame 0, 10, 20 merupakan penunjuk untuk framenya. Nah, kita mulai dari frame pertama. Jadi framenya di sini kita akan coba membuat animasi sekitar 100 frame saja. Jadi start dari 1, berakhir di frame ke 100. Oke. Nah, untuk lebih mempermudah, kita rubah view-nya. Yang sebelumnya octahedral, kita rubah menjadi stick. Saya aktifkan dulu. Nah, seperti ini. Kita coba. Pada posisi frame pertama, pose dari karakter. Seperti ini. Coba kita rekam. Caranya, kita rekam, tekan I, lalu pilih lock rod, dan di sini juga I, pilih lock rod, I, lock rod, I, lock rod, dimana dia akan memunculkan beberapa gambar permata seperti ini yang berwarna orange. Ini merupakan framing yang direkam. Jadi di sini ada penunjukan namanya. Jadi frame mana yang akan digerakkan. Jadi di sini saya akan coba gerakan bagian tangan dan kepala. Lock rod. Nah, pada frame ke-10 maka dia akan bergerak. Seperti ini. Saya tekan I, lalu pilih lock rod, dan sini I, lock rod. Jadi kurang lebih nanti gerakannya seperti ini. Kita bisa coba gerakan di sini. Atau untuk mempermudah, karena tadi kita menggunakan recording secara manual dengan menekan tombol I, kita juga bisa menggunakan auto keyframe di sini. Apabila kita mencet warna merah di sini, maka secara otomatis dia akan melakukan rekam. Di sini yang kita rekam adalah lokasi dan rotasi. Lock rod. Oke. Jadi intinya ketika kita gerakan di sini dan di sini kita lakukan perubahan lokasi atau maupun rotasi, secara otomatis dia akan membuat satu frame baru. Nah, kalau seperti ini. Seperti ini. Kita coba isi sampai sekitar 20 frame.
seperti ini. Kita contohkan aja. Nah, kira-kira seperti ini. Dan kita bisa atur di sini framingnya. Kita bisa geser, tekan G di sini, maupun kita bisa duplicate. Contohnya di sini saya akan menduplicate frame di sini. Saya shift di sini. Maka dia akan melakukan gerakan perulangan. Ataupun kita bisa mengatur scalingnya. Kita scale di sini, dia akan menjadi inverse atau terbalik. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ketika kita play, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini sekedar contoh. Nah, selanjutnya apabila gerakan animasi ini sudah fix gerakannya, kita bisa masuk ke proses rendering image. Di sini saya aktifkan dulu ambient occlusion-nya. Kita buat setengah aja. Di sini background-nya saya buat dia hijau, blank, kosong aja. Jadi langsung masuk pada proses rendering di sini. Proses rendering di sini beda dengan kalau kita biasanya tekan F12 untuk rendering image. Untuk animasi kita tekan Ctrl F12 atau di sini ada tombol animasi. Tapi sebelumnya kita harus fokus dulu di pengaturan pada menu rendering di sini. Yang pertama adalah resolusi. Kita menggunakan resolusi berapa? Atau standarnya kita gunakan TV PAL. TV PAL 4:3, frame rate-nya 25 frame per second. Oke, setelah itu kita browse, di mana kita akan meletakkan hasil dari rendering tersebut. Saya buat ntar di desktop, saya buat directory baru, hasil render. Hasil render. Oke, selanjutnya di sini kita renderingnya menggunakan PNG. Jadi berupa sequence PNG di sini. Oke, setelah itu kita klik animation. Maka dia melakukan proses rendering. Sambil kita tunggu sampai hasil renderingnya selesai sampai frame ke 100. Nah, setelah proses rendering selesai sampai dengan frame 100, kita bisa melakukan cek apakah benar-benar sudah selesai. Coba cek di desktop. Folder render, hasil render. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Berupa sequence dari gambar. Sudah fix sampai dengan 100. Selanjutnya kita bisa masuk ke video editing untuk merubah gambar tadi menjadi sebuah video. Kita tinggal tekan Shift A. Setelah itu kita browse image. Jadi saya ulang lagi. Tekan Shift A, pilih image. Silakan masuk ke desktop. File yang tadi, hasil render. Nah, di sini kita tinggal seleksi semua, tekan A. Lalu add image strip. Kita tekan G, grab.
Nah, kurang lebih ketika di play, ya hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan di sini kita bisa melakukan duplikat juga, Shift D, agar tidak lebih agak panjang. Sini berarti dia berakhir pada frame ke 200. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sequence tadi menjadi render video. Jadi sebuah video kita rubah menjadi properties di sini. Masih tetap pada menu render. Hanya saja yang dirubah adalah yang sebelumnya PNG kita rubah menjadi MPEG di sini. MPEG di sini. Yang codingnya kita gunakan defaultnya saja. Setelah itu pilih animation. Kita tunggu sampai dia melakukan rendering sampai frame ke 200. Oke, selesai. Kita bisa cek di hasil render. Di sini dia berubah nama jadi DVD. Kita rubah aja ya jadi AVI. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin kurang lebih tutorial kita sampai di sini. Jadi yang sebelumnya dari modeling hingga rigging, tekstur, dan animasi, outputnya berupa hasil video seperti ini. Semoga melalui tutorial ini bisa menjadikan sedikit pengetahuan buat Anda untuk membuat detail pembuatan animasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.